Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, selalu ceria, insya Allah masuk surga bersama keluarga, dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah ridho kepada kita, seluruh penduduk bumi tidak ridho kepada kita, kita tetap bahagia diridhoi Allah. Tapi kalau seluruh penduduk bumi ridho kepada kita, tapi Allah tidak ridho, itu persoalan besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad adalah nikmat yang terbesar bagi kehidupan kita, dan kita adalah umatnya. Mengapa kita mesti bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ada dua orang nabi. Yang dua orang nabi ini agak sedikit iri dengan kita. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Di dalam kitab Nasa'ibul Ibad dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihissalam iri kepada kita umat Nabi Muhammad. Yang pertama irinya adalah, kata Nabi Adam, sesungguhnya Allah memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepadaku. Apa 4 kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad tersebut? Yang pertama, kata Nabi Adam alaihissalam, kubulu taubati kana bi Makkah wa ummati Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayaqbal. Diterimanya taubatku ketika harus di kota Mekah, tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaubat dimanapun, Allah menerima taubatnya. Ini yang membuat Nabi Adam iri, yaitu Nabi Adam berdosa dan untuk diterima taubatnya harus di Mekah. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertobat dimanapun, Allah menerima tobat kita, sepanjang tobat kita adalah tobat yang sebenar-benarnya. Lalu yang kedua, kata Nabi Adam, aku mengenakan pakaian ketika bermaksiat, maka Allah menjadikanku telanjang. Sedang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksiat dalam keadaan telanjang, namun Allah tetap memberi pakaian kepada mereka. Inilah yang membuat iri Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika bermaksiat berpakaian, tapi ketika telah bermaksiat dilucuti pakaiannya oleh Allah. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad, bermaksiat dalam keadaan telanjang dan akhirnya tetap diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Adam alaihissalam iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena wa ummatu Muhammadin ya'sunallah wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Aku bermaksiat kepada Allah lalu memisahkan aku dengan istriku, sedang umat Nabi Muhammad wa ummatu Muhammadin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'sunallah, bermaksiat kepada Allah dan tidak memisahkan mereka sehingga mereka tetap bersama dengan istrinya. Jadi ketika Nabi Adam itu berdosa, akibat dosa itu salah satunya adalah dipisahkan dengan istrinya.
Tapi umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat, tapi dia tetap berkumpul dengan istrinya. Itu kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu yang keempat, sesungguhnya aku bermaksiat di dalam surga. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengusirku, mengeluarkanku dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat di dalam surga. Lalu dia bertaubat. Setelah itu Allah memasukkannya ke dalam surga. Inilah yang membuat iri Nabi Adam alaihissalam. Jadi ternyata Nabi Adam itu iri terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW karena 4 hal ini. Lalu siapa lagi yang iri terhadap umat Nabi Muhammad? Karena kita ini termasuk umat Nabi Muhammad. Setelah Nabi Adam adalah Nabiullah Musa Rasulullah alaihissalam. Nabi Musa ternyata juga iri terhadap kita sebagai umatnya. Apa yang menyebabkan Nabi Musa itu iri? Mari kita lihat. Disebutkan di dalam sebuah kitab Sabilul Idhkar wal I'tibar, Habib Abdullah bin Alawi. Begitu juga dalam Syarafu Ummutul Muhammadiyah Syekh Muhammad Al-Maliki mengisahkan tentang irinya Nabi Musa alaihissalam terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ketika Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina. Jadi Nabi Musa itu mendapat gelar Kalamullah, yaitu seorang nabi yang mendapat anugerah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Bukit Tursina. Ketika ia berbicara dengan Allah di Bukit Tursina, ada beberapa permintaan terkait dengan isi yang terdapat dalam kitab Taurat. Nabi Musa yang pertama, "Ya Tuhanku, aku menyaksikan di kitab Taurat ini ada suatu umat, yang umat itu engkau katakan umat yang terbaik di tengah-tengah manusia. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas." Dan umat itu adalah umat yang beramar ma'ruf nahi mungkar dan tetap beriman kepadamu. Ya Allah, ini permohonan Nabi Musa, jadikanlah mereka itu umatku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Wahai Musa, mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kecewa Nabi Musa karena dia menginginkan umat itu adalah umatnya yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu. Ternyata itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umat Nabi Muhammad dimanapun berada selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Dimanapun dia berada, dalam kapasitas apapun, maka dia akan beramar ma'ruf nahi mungkar. Lalu yang kedua, Nabi Musa alaihissalam kembali memohon, "Ya Tuhanku, aku melihat di kitab Taurat ini ada anak-anak yang hafal kitab sucinya. Aku ingin ya Allah agar anak-anak ini, mereka itulah bagian daripada umatku." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab untuk yang kedua kalinya, "Wahai Musa, mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka kecewa untuk yang kedua kalinya, karena dia ingin menjadi umatnya Nabi Musa. Ternyata itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Allah, "Ya Tuhanku, aku melihat di Taurat ini suatu umat yang mereka itu dapat memakan hasil zakat di kalangan mereka. Jadi mereka orang kayanya mengeluarkan zakat, lalu orang miskinnya bisa menikmati zakat itu. Sementara orang-orang dulu jika berzakat diterimanya harus disambar burung, harus terbakar. Tapi mereka bisa menikmati zakat dari saudaranya yang kaya. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar mereka itu jadi umatku." Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Musa, mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kecewa untuk yang ketiga kalinya. Akhirnya yang keempat kalinya, "Ya Allah, aku menyaksikan di Taurat ini ada satu kaum yang mereka itu ketika berniat berbuat baik, engkau telah mencatat satu pahala.
Dan ketika mereka merealisasikan niatnya itu, Engkau melipat gandakan 70, 700, 1000, bahkan tanpa batas. Aku bermohon kepadamu ya Allah, agar mereka itu, kaum itu adalah bagian dari umatku. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab untuk yang keempat kalinya. Musa, mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecewa lagi Nabi Musa. Tadi ada umat yang beramar ma'ruf nahi mungkar, umat Muhammad. Ada anak-anak yang hafal kitab sucinya, padahal susahnya kitab-kitab yang dulu itu dihafal. Mereka juga umat Nabi Muhammad. Lalu orang yang berzakat, zakatnya beredar di kalangan mereka, itu juga umat Nabi Muhammad. Lalu ada orang yang berniat, belum sempat terlaksana dapat pahala 1, jika terlaksana berlipat-lipat bahkan sampai tak terbatas, itu juga umat Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Musa bermohon, ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Orang sekali berNabi Musa yang sudah punya pangkat Rasul dan Nabi, bahkan masuk dalam lingkaran 5 Nabi Ulul Azmi, itu salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa memohon kepada Allah ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa tidak terbalik dengan kita yang sudah menjadi umatnya malah mengangkat diri sebagai nabi, sebagai rasul? Betapa tidak sedikit dari zaman dulu sampai sekarang orang mengklaim dirinya nabi, dirinya rasul. Bukankah itu penurunan derajat? Apa kita tidak pernah mendengar kisah ini? Betapa orang sekali berNabi Musa sekaligus Rasul. Nabi Musa itu Rasul, tetapi Nabi Musa ini ingin menjadi umatnya lewat seleksi yang sangat ketat. Dari semua manusia itu jika diseleksi, maka yang terseleksi adalah para nabi-nabi. Para nabi-nabi itu diseleksi lagi, maka yang terfilter adalah 313 orang para Rasul. Para Rasul itu difilter lagi, tinggal 5 orang. Dan Nabi Musa malah ngikut di sini. Itu pun Nabi Musa menginginkan jadi umat Nabi Muhammad. Maka kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang memahami ini, maka dia tidak akan kecewa dan akan bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqamah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, dan di akhirat kita berharap agar kita bisa membersamai beliau masuk surga atau bertetangga dengan beliau di surga, atau jika itu tidak memungkinkan, minimal kita dapat pengakuan bahwa kita adalah diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari jangan kita permalukan beliau di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan kita adalah umat yang menjadi pemikul beban mata rantai dakwah hingga akhir hayat kita. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.